Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita, pelajaran agama, pelajaran 4, bagian B. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang tempat tinggalku, ya. Sekarang kita masuk lagi dengan pelajaran tentang tetanggaku. Ya, silakan anak-anak buka buku anak-anak pada halaman 164. 164. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di pagi ini, kita buka dengan doa. Sikap doa yang baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami. Bantulah kami agar kami saling mengasihi dan menghormati dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak sudah buka buku anak-anak pada halaman 164. Ya, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu 1. Menyebutkan nama-nama tetangga dan keluarganya. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dengan tetangga. 3. Membiasakan diri bekerja sama dengan tetangga. Ya. Oke, sekarang anak-anak lihat pada halaman 164, di situ ada lagu Saling Cinta. Kalau anak-anak tahu lagunya, anak-anak bisa nyanyikan, ya. Ayah, ibu, saudara, kami cinta, teman dan orang lain, kami cinta, kami saling membantu karena cinta, di dalam apa saja saling cinta. Jadi, lagunya berjudul Saling Cinta. Oke, kita masuk di langkah yang pertama. Sambil anak-anak perhatikan gambar yang ada pada halaman 167 dan juga yang ada di depan, ya. Ya. Di materi di video pembelajaran yang Ibu Guru buat ini, ya, itu tetangga. Ya, jadi tetangga berarti yang ada di samping kanan, kiri, depan, belakang, itu adalah tetangga kita. Ya, anak-anak sudah mengamati gambar pertama, kemudian gambar kedua. Ya, kita dan tetangga. Oke, nanti pada halaman 165 dan 166 itu nanti sebentar tugas untuk anak-anak kerjakan, ya. Sekarang kita lanjut dengan materinya. Ya. Jadi materi kita hari ini tentang tetangga. Orang yang tinggal di sekitar rumah kita disebut tetangga. Rumah tetangga bisa di sebelah kiri, kanan, depan, atau belakang rumah kita. Kita dapat mengenal tetangga di sekitar rumah kita, misalnya mengenal nama tetangga, mengetahui jumlah anggota keluarganya. Dengan tetangga, kita harus saling menghormati, saling bekerja sama. Ya, anak-anak, kerjasama dengan tetangga itu sangat berguna. Kerjasama dapat menambah keakraban antar tetangga. Kerjasama membuat pekerjaan jadi cepat selesai. Pekerjaan yang tadinya berat menjadi ringan dan memupuk kerukunan sehingga lingkungan menjadi aman. Ya.
Oke, sekarang Ibu Guru ingin menceritakan kisah dari Marta dan teman-temannya. Silakan anak-anak buka buku halaman 168 dan 169. Jadi 168 sampai 169 Ibu Guru akan menceritakan dan membacakan kisah dari Marta dan teman-temannya, ya. Marta tinggal di sebuah perumahan bersama orang tuanya. Keluarga Marta berasal dari Jakarta. Mereka bertetangga dengan keluarga lain, ya. Marta mengenal tetangganya dengan baik. Ada tetangga yang bernama Butet. Ia dari suku Batak. Ada yang bernama Daniel, ia berasal dari Flores. Ada yang bernama Sugeng, ia berasal dari suku Jawa. Ada Maman yang berasal dari suku Sunda. Ada juga Aling yang keturunan Tionghoa. Mereka duduk di kelas 2 SD Sukacita, ya. Mereka bersahabat dan selalu bermain bersama. Ya, anak-anak, pada suatu hari mereka mendapat tugas dari ibu guru. Ya, mereka mendapat tugas dari ibu guru. Marta merasa kesulitan untuk mengerjakannya. Marta mengajak teman-temannya untuk membantunya belajar. Setelah pulang dari sekolah, Butet, Daniel, Sugeng, Maman, dan Aling datang ke rumah Marta. Marta menyambut teman-temannya dengan gembira. Ya, katanya, mari kita mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru, kata Maman. Ya, Marta dan teman-temannya menyiapkan buku terlebih dahulu, lalu mereka mengerjakan tugas itu secara bersama-sama. Karena dikerjakan bersama-sama, tugasnya itu cepat selesai, anak-anak, ya. Karena mereka mengerjakannya secara bersama-sama, maka tugasnya cepat selesai. Mereka pun sangat senang karena dengan bekerja sama, tugas menjadi cepat selesai dan mereka bisa bermain kembali. Oke. Ya, itu kisah dari Marta dan teman-temannya. Ya. Dari cerita tersebut, ya, dari cerita tersebut, ibu guru ingin mengajak anak-anak, ya, bahwa Marta, ya, akan menjelaskan sedikit dari cerita dari si Marta tadi dan teman-temannya. Jadi cerita Marta dengan teman-temannya menunjukkan betapa pentingnya mempunyai teman. Kita membutuhkan teman, ya, membutuhkan atau tidak, kita pasti membutuhkan teman, ya. Dengan berteman, pengetahuan itu akan bertambah. Jadi kita yang tadinya tidak tahu tentang ini, ketika kita berteman dengan teman yang ini, kita bisa tahu sedikit, berarti bisa menambah pengetahuan kita, ya. Dengan mengenal teman, kita dapat saling membantu, ya, saling membantu sehingga pekerjaan yang tadinya berat itu menjadi semakin ringan. Pekerjaannya cepat selesai. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Oke. Sekarang kita mendengar kisah lagi dari kitab suci berdasarkan Mazmur pasal 15. Ya, anak-anak lihat pada buku halaman 169. Ya, ibu guru ingin menggali pengalaman kitab suci menurut kisah dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 3. Ya.
Isinya demikian. Isi dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 3 yaitu, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercelah, tidak tercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ya, jadi Mazmur 15 ayat 1 sampai 3 menceritakan demikian. Jadi dia yang berdiam, yang boleh diam di gunung yang kudus, yaitu Dia yang berlaku tidak tercela. Ya, oke. Ibu guru ingin bertanya, ya, berdasarkan teks dari kitab suci dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 3 tadi, ya. Pertama, siapa yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan? Ya, pasti anak-anak sudah tahu jawabannya, ya. Siapa yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan? Ya. Mengapa kita tidak boleh jahat kepada tetangga? Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sudah anak-anak berikan, maka ibu guru ingin mengatakan bahwa Mazmur 15 ayat 1 sampai 3 mengajak kita untuk bersikap baik dalam hidup bertetangga. Orang yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan adalah Dia yang berlaku tidak bercelah, tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap temannya, tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Dia bersikap adil dan jujur. Kita tidak membeda-bedakan suku, agama dalam hidup bertetangga. Kita meneladani Yesus yang mau menerima siapapun yang datang kepadanya. Orang sakit, orang kusta, orang berdosa, orang miskin, anak-anak, semuanya diterima oleh Yesus. Oke anak-anak, itu ya penjelasan ibu guru mengenai Mazmur 15 ayat 1 sampai 3 berdasarkan tadi dua pertanyaan tadi sudah ibu guru jelaskan di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut refleksi. Kita masuk kepada refleksi. Refleksinya, sudahkah anak-anak bisa merenung kembali berdasarkan materi? Sudahkah aku menghormati temanku? Ya, sudahkah aku menghormati temanku atau sudahkah aku menghormati tetanggaku? Ya, itu pertanyaan refleksi bagi anak-anak. Sudah? Jawabannya ya atau belum, ya. Sudah atau belum, ya atau tidak. Ya, itu pertanyaan refleksi. Sekarang tugas anak-anak yang harus anak-anak kerjakan di rumah dalam minggu ini, ya. Jadi ini tugas. Nanti hari Sabtu ada ulangan harian berdasarkan materi yang ibu guru berikan hari ini, ya. Jadi anak-anak bisa mengerti, memahami apa yang sudah ibu guru jelaskan ya dalam materi tentang tetangga. Sebentar nanti pada hari Sabtu ketika ulangan harian ibu guru akan ambil ya soal berdasarkan materi ini ya sebagai soal ulangan harian nanti. Oke, tugas anak-anak sekarang anak-anak punya tugas di rumah yaitu 1. Tulis nama tetanggamu. Lihat buku anak-anak, lihat buku halaman 165 dan 166. Itu tugas di rumah. Ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama itu pada halaman 165
dan 166. Tulis nama tetanggamu yang sudah ada di situ, tinggal anak-anak tulis ya. Bisa saja boleh tulis di buku cetak ya, boleh di buku tugas. Tugasnya nanti dikumpulkan seperti minggu kemarin ya. Kemudian tugas yang kedua sebagai praktek atau keterampilan yaitu menyusun doa singkat bagi tetangga dalam bingkai yang ada pada buku halaman 170. Halaman 170 itu tugas yang kedua ya. Tulislah doa untuk tetangga dalam bingkai yang di bawah ini dan mendoakannya ya. Itu sebagai nilai keterampilan ya, praktek ya. Jadi ada 2 tugas yang harus anak-anak kerjakan dalam minggu ini. Tugas kalau sudah selesai boleh dikumpul, kalau belum bisa dikumpul kalau memang sudah ya. Ibu guru tidak paksa bahwa hari ini ibu guru wajib materi maka harus diselesaikan tugasnya. Kalau memang bisa selesaikan berarti bisa dikumpulkan, atau kalau belum maka bisa ditunda hari minggu depannya, tapi harus dikerjakan tugasnya, jangan lupa, karena itu nilai tugas. Dan hari Sabtu tetap ada ulangan harian sesuai dengan materi kita, yaitu pelajaran 4 bagian B tentang tetanggaku. Oke. Rangkuman dari materi kita yaitu orang yang tinggal di sekitar rumah kita disebut tetangga. Rumah tetangga bisa di sebelah kiri, kanan, depan, atau belakang rumah kita. Dengan tetangga kita harus saling menghormati, saling bekerja sama. Kerjasama dapat menambah keakraban antar tetangga. Kerjasama membuat pekerjaan jadi cepat selesai, pekerjaan berat menjadi ringan. Kerjasama merupakan kerukunan sehingga lingkungan menjadi aman. Ya, semoga anak-anak bisa mengerti dengan baik materi hari ini. Ya, Ibu Guru harap bisa mengerti ya materinya dan bisa diselesaikan tugas yang tadi, 2 tugas tadi yang harus anak-anak kerjakan dalam minggu ini ya. Jadi ada 2 tugas. Jadi setiap ibu guru kasih tugas itu cuma 2 tugas. Jadi kalau misalnya 2 tugasnya sudah selesai, langsung dikirim dua-duanya. Jangan kirim 1 lalu 1 lupa. Jadi semua tugas itu ada pada buku cetak anak-anak masing-masingnya. Jadi harap dikerjakan supaya ada nilai tugas. Oke, itu saja pesan dari Ibu Guru dan penjelasan Ibu Guru mengenai materi kita hari ini. Oke, kita menutup pelajaran kita dengan doa. Ya, sikap doa yang baik anak-anak, supaya kita doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan-Mu bagi kami. Kini kami telah selesai dengan materi kami hari ini, dengan pelajaran agama kami hari ini yang sudah diberikan oleh Ibu Guru kami. Semoga apa yang telah diberikan oleh Ibu Guru kami bisa mengerti, bisa memahami, dan kami bisa mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Ya Tuhan, ajarilah kami supaya tetap hidup rukun, damai dengan tetangga-tetangga kami. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai bertemu lagi di minggu depan ya. Salam sehat dari Ibu Guru, tetap semangat belajar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.